Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Wudiko. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah atau cerita ya, yang mungkin para sahabat Dhamma sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah membaca tentang cerita atau kisah ini, yaitu cerita kambing dan harimau. Cerita kambing dan harimau. Ya. Agar Anda atau para sahabat Dhamma tidak gagal paham di dalam memahami cerita ini, untuk itu saya berharap Anda untuk mendengarkan atau menonton video ini sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma akan mampu menemukan nilai moral atau poin penting apa yang bisa diambil dari kisah atau cerita tentang kambing dan harimau ini. Dan ini ceritanya sangat menginspirasi ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin para sahabat sudah pernah mendengar cerita ini atau pernah membacanya sendiri, tapi alangkah baiknya saya akan mengulang kembali untuk membuat pikiran daya ingat kita menjadi segar kembali, kita refresh ulang kembali ingatan kita, sehingga dengan kita sering mengulang, apalagi mengulang hal-hal baik atau mengulang hal-hal positif, itu akan menjadi sumber kekuatan kebajikan bagi seseorang. Oleh karenanya, mari dengarkan cerita atau kisah yang saya sampaikan tentang kambing dan harimau ini. Suatu ketika, segerombolan kambing lewat di sebuah hutan. Di sana ia melihat seekor harimau yang sedang melahirkan. Setelah melahirkan, harimau itu meninggal. Induk kambing ini kasihan pada anak harimau, ya. Dia merasa kasihan terhadap anak harimau tersebut, sehingga dibawalah anak harimau ini untuk ikut dengannya. Seiring waktu, perjalanan harimau itu pun tumbuh ya. Seiring waktu dengan perjalanan, harimau ini pun tumbuh bersama segerombolan kambing. Mungkin agak lucu ya, kambing bisa hidup berdampingan dengan seekor harimau. Ini hanya satu cerita atau kisah. Nanti ini hanya untuk memberikan kita satu gambaran ya, bagaimana tentang diri kita sendiri sebenarnya. Dan ia pun mengeluarkan suara seperti kambing. Ya. Seiring dengan waktu perjalanan, harimau itu tumbuh bersama segerombolan kambing, dan ia juga mengeluarkan suara seperti kambing. Harimau tapi suaranya seperti kambing. Dia tidak mengerti siapa dirinya. Harimau ini tidak mengerti siapa dirinya, sehingga cara makan dan tingkah lakunya juga seperti kambing. Nah, satu ketika segerombolan kambing ini pergi ke hutan untuk mencari rumput. Sampai di sana, mereka dihadang seekor harimau jantan dengan raungan yang sangat ganas, badan yang sangat kokoh. Ia ingin menerkam kambing-kambing tersebut. Tapi heran, mengapa ada harimau kecil bersama mereka? Dan anehnya lagi, si harimau kecil ini juga ikut lari terbirit-birit ketakutan. Sang harimau melupakan tentang kambing-kambing itu dan mengejar anak harimau tersebut, ya, mengejar harimau kecil atau anak harimau tersebut. Tak lama harimau kecil itu pun ditangkap, dan sang harimau bertanya kepada harimau kecil ini atau anak harimau ini, kenapa kamu juga ikut lari? Kita ini kan sama. Ya, kenapa kamu ikut lari? Kita ini kan sama. Tidak, kita berbeda, jawab harimau kecil. Coba kamu lihat, bentuk kita sama kan? Kata harimau jantan yang mengejar yang menangkapnya ini. Oh iya, kamu dengan aku mirip, tapi suara kita beda. Kenapa? Bertanya balik si harimau kecil ini. Itu karena kamu tidak mengerti siapa kamu sesungguhnya. Dari situ, anak harimau belajar seperti layaknya harimau, dan ia tumbuh ya, dan ia tumbuh perkasa menjadi harimau sesungguhnya. Nah,
nilai penting atau poin penting atau nilai moral dari kisah atau cerita tentang kambing dan harimau ini, ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya tidaklah mudah, tapi melalui proses dan usaha baru kita bisa. Ya, melalui proses dan usaha baru kita bisa. Dengan menyadari hal demikian, maka kita akan menjadi perkasa dan kuat. Nah, ini disebabkan karena skill atau keterampilan dan kemampuan yang kita miliki, kita latih dengan semaksimal mungkin. Maka ketika seorang ya melatih, mereka punya keterampilan, kemampuan atau skill di dalam kehidupan ini, maka seorang akan menjadi terlatih. Ya, semua itu karena dilakukan, karena dipraktekkan sehingga menjadi terlatih. Dengan menemukan jati diri sendiri, maka seseorang akan lebih mampu ya di dalam melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Nah, nilai moral juga dalam kisah ini memberikan kita satu gambaran bahwa kita sering juga tidak mengetahui siapa diri kita sendiri. Ya, sering kita tidak mengetahui siapa diri kita sendiri dan potensi apa yang kita miliki. Sehingga kita sering bingung ke depannya itu mau jadi apa. Tapi jika kita sudah mengerti siapa diri kita sebenarnya, maka kita akan berhasil di dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita akan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ketika kita tahu siapa sesungguhnya diri kita ini, bakat apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki, keterampilan apa yang kita miliki, maka kita akan mampu untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita akan menjadi lebih mudah, akan menjadi lebih paham, akan menjadi lebih mengerti ke depannya kita mau jadi apa. Karena kita tahu potensi diri kita sendiri. Dan di sini kita diajarkan ya seperti yang sampaikan tadi bahwa untuk melihat jati diri kita sendiri, untuk mengetahui siapa diri kita sendiri ini memang tidak mudah, ya sangat sulit sekali. Tetapi hal itu ya bisa kita ketahui yaitu hanya melalui terus berlatih terus ya tekun terus di dalam praktek atau latihan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan ketekunan dan latihan yang dilakukan, saya yakin kita akan mampu untuk memahami, mengetahui, dan mengerti potensi apa yang kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Semoga cerita inspiratif tentang kambing dan harimau ini bisa memberikan gambaran kepada para sahabat Dhamma, sehingga nanti kita akan lebih giat untuk menggali potensi diri kita, untuk lebih rajin untuk mengetahui potensi, kemampuan, atau keterampilan apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.